Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Juwita Purnamasari, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Kuningan. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan demonstrasi konstekstual modul 1.3 Visi Guru Penggerak. Visi, rancangan tindakan perubahan inquiry apresiatif melalui tahapan bagja. Tugas ini dibimbing oleh Bapak Kaswadi sebagai fasilitator dan Bapak Oyo Ardian sebagai pengajar praktik. Tujuan pembelajaran 1. Calon guru penggerak mempraktekkan penerapan paradigma inquiry apresiatif untuk mengidentifikasi potensi diri dan membuat kalimat prakarsa perubahan. Kedua, calon guru penggerak menyusun bagja menurut kalimat prakarsa perubahan diri yang telah dibuat untuk kemudian menjalankannya. Paradigma inquiry apresiatif atau IA. Inquiry apresiatif atau IA adalah sebuah pendekatan manajemen perubahan yang kolaboratif dan berbasis aset atau kekuatan dengan menggunakan prinsip psikologi positif dan prinsip pendidikan positif. Inquiry apresiatif atau IA mengaktualisasi atau mengidentifikasi potensi atau kekuatan setiap individu dalam kelompok menjadi kekuatan besar atau melakukan perubahan yang positif dan konstruktif. Melalui pendekatan inquiry apresiatif dengan tahapan bagja akan membantu guru dalam mengelola perubahan kepada terwujudnya merdeka belajar dan profil pelajar Pancasila. Tahapan bagja dalam inquiry apresiatif merupakan akronim dari B. Buat pertanyaan utama atau define. A. Ambil pelajaran atau discover. G. Gali mimpi atau dream. J. Jabarkan rencana atau desain. A. Atur eksekusi atau deliver. Menerapkan prakarsa perubahan dengan menggunakan alat bantu ATAP atau atap. A. Awal atau aset. T. Tantangan. A. Aksi. P. Pembelajaran. Awal atau aset. Saya melihat siswa kurang berminat pada proses pembelajaran. Tantangan. Perlu strategi untuk menciptakan pembelajaran yang menyenangkan dan bermakna dengan memanfaatkan sumber daya dan sarana dan prasarana yang ada atau yang telah dimiliki. Aksi, menerapkan pembelajaran yang menyenangkan dan bermakna bagi siswa dengan memaksimalkan perangkat digital dalam pembelajaran. Pembelajaran, murid mampu mengikuti proses pembelajaran secara aktif dan adanya peningkatan minat belajar dengan menggunakan teknologi digital. Visi saya, terwujudnya peserta didik sebagai pembelajar sepanjang hayat yang agamis dan berwawasan teknologi. Penjelasan komponen visi adalah pembelajaran sepanjang hayat adalah belajar yang terus-menerus dengan bahagia dan menyenangkan. Agamis, perwujudan profil pelajar Pancasila pada dimensi beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Berwawasan teknologi merupakan perwujudan profil pelajar Pancasila pada dimensi berkebinekaan global. Prakarsa perubahannya adalah mengembangkan pembelajaran yang bermakna dan menyenangkan dengan teknologi digital. Tahapan pertama dimulainya perubahan dimulai dengan B. Buat pertanyaan utama. Pertanyaannya, apa yang harus saya lakukan untuk mengembangkan pembelajaran bermakna dan menyenangkan dengan menggunakan teknologi digital? Pertama, daftar tindakan penyelidikan yang pertama mempelajari berbagai model dan metode pembelajaran. Yang kedua, mengajak rekan guru untuk bertukar pikiran tentang pentingnya penerapan pembelajaran yang bermakna dan menyenangkan. Yang ketiga, mencari literatur tentang cara meningkatkan minat belajar murid dengan memanfaatkan teknologi digital. Tahap kedua, A. Ambil pelajaran. Pertanyaannya, siapakah di sekolah yang mempunyai pengalaman pernah menjalankan pembelajaran yang bermakna dan menyenangkan? Kedua, aktivitas apa saja yang menurut anak-anak membuat mereka lebih paham dan bergembira? Ketiga, situasi apa yang dapat kita lihat dalam pembelajaran yang bermakna dan menyenangkan?
Yang keempat, keterampilan apa saja yang sudah saya miliki yang membantu saya mewujudkan pembelajaran yang bermakna dan menyenangkan. Yang keempat, aplikasi apa saja yang sesuai untuk meningkatkan minat belajar murid dengan memanfaatkan teknologi digital. Daftar tindakan atau penyelidikan. 1. Melakukan observasi untuk mengenal karakter belajar setiap murid. Kedua, mencari praktik baik dari rekan guru lain yang sudah menerapkan pembelajaran dengan bermakna dan menyenangkan. Yang ketiga, mengembangkan potensi saya dengan cara mencari referensi aplikasi pembelajaran yang berakomodasi gaya belajar siswa dan mampu meningkatkan minat belajar siswa. Tahapan ketiga, G. Gali mimpi. Pertanyaannya, apa perubahan-perubahan baru yang saya bayangkan terjadi jika pembelajaran yang bermakna dan menyenangkan telah berjalan dengan baik? Kedua, hal apa saja yang bisa mendukung agar minat belajar siswa dengan memanfaatkan teknologi digital terus berkembang dan akhirnya memunculkan kreativitas siswa? Daftar tindakan atau penyelidikan. Pertama, menggali informasi dari murid tentang pembelajaran yang mereka harapkan terjadi di kelas. Kedua, melaksanakan proses pembelajaran dengan menggunakan berbagai model atau metode pembelajaran yang berpihak pada murid, salah satunya menggunakan teknologi digital. Tahap keempat, J. Jabarkan rencana atau desain. Pertanyaannya, apa langkah paling sederhana atau langkah pertama yang bisa dilakukan untuk mengembangkan pembelajaran yang bermakna dan menyenangkan? Kedua, apa langkah sederhana yang bisa dilakukan untuk meningkatkan minat belajar siswa dengan memanfaatkan teknologi digital? Yang ketiga, apa tindakan-tindakan yang mendukung usaha tercapainya pembelajaran yang bermakna dan menyenangkan? Daftar tindakan penyelidikan. Pertama, menyusun modul ajar dan LKPD yang mendukung terlaksananya pembelajaran yang bermakna dan menyenangkan. Kedua, berdialog dengan siswa mencari aplikasi tentang teknologi digital, pembelajaran yang antusias dan menyenangkan, salah satunya dengan menggunakan kuisis. Ketiga, berkolaborasi dengan rekan guru, narasumber, pihak terkait lainnya untuk mewujudkan pembelajaran yang bermakna dan menyenangkan. Keempat, mengikuti berbagai pelatihan atau seminar tentang pengembangan pembelajaran. Tahapan kelima atau tahapan terakhir yaitu A. Atur eksekusi atau deliver. Pertanyaannya, siapa yang bisa mengarahkan dan memantau saya dalam mengembangkan pembelajaran yang bermakna dan menyenangkan? Kedua, bagaimana mengukur tingkat keberhasilan pembelajaran yang bermakna dan menyenangkan tersebut? Daftar tindakan atau penyelidikannya adalah mengajak rekan guru, kepala sekolah, pengawas bina untuk melakukan observasi ke kelas saya secara kontinu setiap 1 bulan sekali, dan berkolaborasi dengan para guru yang memiliki kemampuan teknologi digital dengan baik. Demikian pemaparan dari saya. Semoga saya mampu mengelola perubahan yang positif dan konstruktif lewat pendekatan inquiry apresiatif dengan tahapan Bagja untuk meningkatkan minat belajar siswa sepanjang hayat dengan memanfaatkan teknologi digital sebagai perwujudan merdeka belajar dalam mencapai profil pelajar Pancasila. Terima kasih dan salam bahagia, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.